Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan orientasi P3K Rencana Aksi Perubahan dengan pencegahan penularan tuberkulosis di ruangan Cut Nyadin di RSUD Arjawangun Kabupaten Cirebon. Biodata saya, nama saya Sutisna Setiawan, Eskap Nars, NIP 1992618 2024 Jabatan Ahli Pertama Unit Kerja RSUD Arjawangun Kabupaten Cirebon. Latar belakang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan peraturan terbaru yang mengatur hak, kewajiban, dan tugas ASN di Indonesia. Undang-undang ini membawa perubahan penting dan pengolahan kepegawaian baik untuk pegawai negeri, sipil, maupun pegawai dengan perjanjian kerja atau P3K. Orientasi P3K dilakukan oleh instansi pemerintah yang melaksanakannya berdasarkan sistem informasi yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara. Masa orientasi bagi pegawai yang telah dilakukan sejak tanggal 23 Oktober sampai 21 November 2024 secara virtual melalui Zoom Meeting oleh BKSDM Kabupaten Cirebon. Hal yang mendasari di mana mengangkat kasus ini bahwa di Indonesia merupakan salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia dengan perkiraan jumlah orang yang jatuh sakit akibat TBC mencapai 845.000 dengan angka kematian sebanyak 98.000 setara dengan 11 kematian per jam. Penanggulangan TBC telah dilaksanakan sejak lebih dari 70 tahun yang lalu di Indonesia, namun Indonesia masih menduduki peringkat negara dengan beban TBC kedua tertinggi di dunia dengan jumlah kasus sekitar 845.000 per tahun, sumber dari Kemenkes 2001. Salah satu bentuk dukungan yang bisa diberikan adalah dengan menyediakan fasilitas dan edukasi pada pasien TB untuk pencegahan dan penularan penyakit TBC. Berdasarkan uraian tersebut, maka penyusun bermaksud membuat rencana aktualisasi nilai-nilai dasar aparatur sipil negara dengan meningkatkan pencegahan dan pengendalian tuberkulosis di Rumah Sakit Arjawangun Ruang Cut Nyadin. Maksud dan tujuan yaitu yang pertama yaitu pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat, dan diharapkan mampu mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, serta dapat melaksanakan tugas menjadi kewajiban dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Waktu dan tempat. Waktu pelaksanaan kegiatan orientasi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja dimulai pada tanggal 23 Oktober 2024 sampai 25 November 2024 dengan agenda 1 siap bela negara, agenda 2 pengenalan dan etika agenda negara, agenda 3 penerapan fungsi dan tugas ASN di tempat kerja. Adapun tempat pelaksanaan kegiatan adalah di rumah masing-masing melalui metode blended learning dengan memanfaatkan layanan web Google Classroom yang tertata dengan rapi baik penugasan, materi, asinkronus dan sinkronus, video, dan presensi kegiatan. Visi misi Kabupaten Cirebon tersendiri yaitu visinya pemerintah Kabupaten Cirebon, terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Untuk misinya ini merupakan dari implementasi dari visi. SOTK Kabupaten Cirebon kita bisa lihat di mana yang tertinggi yaitu Bupati, Wakil Bupati, kemudian Sekda, dan selanjutnya. SOTK Arjawangun di mana memiliki visi juga yaitu visinya terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Untuk misinya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kesehatan dan ekonomi.
Uraian tugas tupoksi P3K berdasarkan menindaklanjuti nota dinas dari bidang pelayanan keperawatan dan pengendalian mutu RSUD Arjunangun, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon nomor 201 garis miring bid titik pel titik cap garis miring Romawi 10 garis miring 2024 pada tanggal 2024 Oktober 2024 perihal usulan permohonan orientasi perawat P3K lanjutan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jonangun ini dengan ini tugas sebagai perawat asosiat dapat diuraikan tugasnya yaitu satu, berdasarkan membina hubungan terapeutik dengan pasien, menerima pasien baru dan memberikan informasi berdasarkan format orientasi pasien, melakukan tindakan keperawatan pada pasien berdasarkan rencana perawatan yang telah dibuat koordinator, kemudian menyiapkan pasien dan memeriksa diagnostik, laboratorium, pengobatan, dan tindakan, memberikan pendidikan kesehatan pada pasien dan keluarga, memelihara sarana fasilitas keperawatan dan kebersihan ruangan, serta mengikuti kegiatan ilmiah, refleksi, kasus, ronde, siang klinik, dan melakukan evaluasi tindakan yang telah dilakukan dan mendokumentasikan pada format yang tersedia. 8. Menerapkan perilaku caring dan pemberdayaan nasional perawatan. 9. Melaporkan kepada koordinator bila menemukan masalah yang perlu diselesaikan. 10. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar operasional atau SPO yang telah ditetapkan oleh RSUD Arjunangun. Yang ke-11, menaati etika unit kerja dan etika kebagian RSUD Arjunangun. Dan terakhir, melaksanakan tugas lain dari pimpinan yang ditetapkan oleh Direktur RSUD Arjunangun. Nah, di sini adalah metrik rencana hasil kerja saya, di mana ada 5. Yang pertama, memberikan edukasi pada pasien dan keluarga terkait peminuman obat, yang tujuannya untuk pengetahuan dan meningkatkan pemahaman untuk mengingat minum obat. Indikatornya di mana dapat mencapai pemahaman 100% periode 2024 sampai 2009 dan dievaluasi 3 bulan sekali. Yang kedua, memberikan edukasi pada pasien dan keluarga terkait etika batuk efektif. Tujuannya yaitu meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga pencegahan penularan TB paru, dan diharapkan indikatornya mencapai 100% pasien memahami tentang batuk efektif, dan periode 2024 sampai 2009 dilakukan evaluasi 3 bulan sekali. Yang ketiga, memberikan edukasi pada pasien dan keluarga terkait pemakaian masker, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan edukasi penjaga pada pasien dan keluarga untuk pencegahan penularan TB paru. Untuk indikatornya, diharapkan pasien dan keluarga dapat memahami tentang pemakaian masker dan nyampe 100%. Untuk periode 2024 sampai 2029 dilakukan evaluasi 3 bulan sekali. Yang keempat, memberikan edukasi kepada keluarga dan pasien keterlibatan keluarga dalam pengobatan pasien menjadi PMO atau pendamping minum obat, di mana bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga dalam pencegahan penularan TB. Untuk indikatornya, dapat diharapkan 100% pasien dan keluarga dapat memahami tentang PMO. Periodenya 2024 sampai 2029 dan dilakukan evaluasi 3 bulan sekali. Yang terakhir, memberikan edukasi cuci tangan 6 langkah yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga tentang penularan TB paru. Dengan indikator mencapai 100%, pasien dapat memahami dan melakukan cuci tangan 6 langkah dengan benar. Untuk periodenya tahun 2024 sampai 2009 dan dilakukan evaluasi selama 3 bulan. Dapat disimpulkan dari masalah tadi, dapat dihasilkan dari pembelajaran di atas dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada SNP3K untuk melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi dengan tujuan rekrutmen. Masa orientasi akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K dan tugas dan fungsi serta visi misi. Sebagai ASN P3K di lingkungan pemerintahan Kabupaten Cirebon perlu diberikan pendampingan agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan budaya kerja pemerintahan Kabupaten Cirebon. Ini adalah dokumentasi kemana ini adalah cara pemberian masker dan ini tempat untuk minum obat dan buang dahak.
Ya, sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.